Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini kita belajar bagaimana membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, dan kita tiba di esensi kepemimpinan, yaitu melayani orang lain. Dan kita tiba di pertanyaan yang ingin membuat kita melayani orang lain lebih baik, yaitu pertanyaan ke-8, pertanyaan tentang teladan. Bagaimana saya bisa melayani orang-orang dengan cara yang bisa menginspirasi mereka untuk melayani orang lain? Pertanyaan tentang keteladanan. Bagaimana saya bisa melayani orang-orang dengan cara yang bisa menginspirasi mereka untuk melayani orang lain lagi? Ada satu pengalaman ketika John C. Maxwell berada di suatu resort bernama Breakers di Palm Beach. Tempat itu fasilitasnya sangat indah, layanannya juga luar biasa. Ketika dia berada di resort itu, dia memulai percakapan dengan David Berg. Dia wakil direktur eksekutif, kepala penjualan dan staf pemasaran. Dia bilang bahwa organisasi yang ada di dalam Breakers adalah organisasi yang fokusnya kepada pelayanan, kepada layanan. Kepemimpinan, kata dia, kepemimpinan yang melayani adalah inti dari semua bisnis kami di Breakers. Dia lanjutkan, setiap anggota tim yang baru direkrut harus menjalani orientasi selama 2 hari sebelum mulai bertugas secara resmi. Setengah hari menjelang akhir orientasi, karyawan baru akan mendampingi eksekutif senior untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat selama 4 hingga 5 jam di salah satu organisasi di sekitar daerah tersebut. Ada Urban Youth Impact, Homeless Koalisi, Food Bank, Lord Place, ELC, pokoknya ada organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial. Di situ, kata David, kami tidak hanya melayani para tamu, tetapi juga melayani komunitas dan saling melayani di antara kami. Kami menggaji para karyawan yang menggunakan hari libur mereka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. David mengatakan, dirinya percaya bahwa apapun yang mereka lakukan untuk masyarakat akan menjadi warisan mereka. Dan itu lebih penting daripada pendapatan finansial. Wow, John C. Maxwell menyukainya. John juga senang para eksekutif senior mereka berupaya keras ketika mereka melayani orang-orang. Nah, sebagai pemimpin, John juga sangat menyadari teladan yang dia berikan kepada semua orang yang dia pimpin dan dia layani. Seringkali itu mendorong dia untuk lebih terbuka dan rentan daripada yang seharusnya. Ketika menjelang usia 60 tahun, John menggunakan sejumlah waktu untuk merenungkan pribadi yang ingin dia wujudkan ketika memasuki usia yang terasa seperti tahap kehidupan baru. Jadi dia menghabiskan waktu merenung, berdoa, lalu menuliskan doa tentang pribadi yang dia inginkan dan berharap Tuhan membantu dia mewujudkan. Dia sangat menyadari kelemahan dia. Karenanya, dia membutuhkan bantuan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk semakin meneladani, semakin menjadi pribadi yang punya teladan dan semakin melayani orang lain. Dia sebenarnya menuliskan doa pribadi, tetapi doa itu dia terdorong untuk membagikan kepada orang lain. Inilah doanya. Tuhan, seiring pertambahan usia, aku ingin dikenal sebagai pribadi yang bersedia melayani, bukan bekerja keras. Berbelas kasih, bukan sekedar kompeten. Bahagia, bukan gelisah. Dermawan, bukan kaya. Lembut, bukan sangat kuat. Pendengar, bukan sekedar komunikator hebat. Mengasihi,
bukan cepat atau cerdas. Andal, bukan terkenal. Rela berkorban, bukan sukses. Terkendali, bukan mengasihkan. Bijak, bukan sekedar berbakat. Aku ingin menjadi pembasuh kaki, yaitu pelayan. Nah, lebih dari 10 tahun berlalu sejak dia menuliskan itu, saat dia berusia 70 tahun, dia berupaya terus menjadi pelayan. Perjalanan memang masih panjang ya. Alasan dan cara kita memimpin, sahabat Mr. Sorchan, sangatlah penting. Keduanya mendefinisikan kita, kepemimpinan kita, dan akhirnya kontribusi kita. Dengan merendahkan hati dan turun dari jabatan kita, dengan menjadikan pelayanan terhadap orang lain sebagai inti nilai-nilai kepemimpinan, kita justru meningkatkan pencapaian kita karena kita membantu dan memampukan orang lain. Mungkin ini alasan filsuf Tiongkok Lao Tzu menuliskan, jenis pemimpin tertinggi adalah seseorang yang keberadaannya hampir tidak disadari. Sang guru tidak menonjolkan diri dan hanya sedikit berkata-kata. Ketika tugasnya tercapai dan semuanya sudah selesai, semua orang berkata, kami sendiri telah mencapainya. Salam untuk memiliki sikap melayani, karena esensi kepemimpinan adalah melayani orang lain. Dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.